Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Allah ingat kamu. 2 Samuel pasal 9 ayat 8. Lalu sujudlah ia, yaitu Mephiboset, dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku ini? Saudara, pernah enggak kita merasa bahwa kita tidak berharga? Kita merasa bahwa hidup ini seperti sudah membuang kita. Atau pernah enggak kita merasa masa lalu hidup kita itu terlalu kelam? Atau mungkin hari ini kalau kita punya kelemahan, kita merasa bahwa kelemahan itu membuat kita tidak layak untuk dikasihi. Saudara, kira-kira itulah gambaran daripada kehidupan Mephiboset. Dia adalah anak dari Yonatan, cucu dari Saul. Nah, ketika Mephiboset itu berusia 5 tahun, dia sempat terjatuh saat dilarikan dalam peperangan. Sehingga itu membuat lumpuh kedua kakinya Mephiboset. Dan hidup Mephiboset itu tidak seperti para bangsawan lainnya, saudara. Karena dia dibesarkan di tempat yang terpencil, namanya Lodebar, yang artinya tanpa padang rumput. Jadi kita bisa gak bayangin ya, itu berarti tempat yang kering, tempat yang gambarannya itu tidak ada pengharapan, tempat yang asing. Nah, saudara, di dalam keadaan seperti itu, pastinya Mephiboset melihat masa depannya itu bukan masa depan yang cerah, tetapi masa depan yang suram, yang tidak ada pengharapan. Nah, saudara bayangkan, di dalam situasi seperti itu, suatu kali Daud yang sudah jadi raja, dia ingat perjanjiannya kepada Yonatan, ayah dari Mephiboset ini. Walaupun waktu itu Yonatan sudah meninggal, saudara, tetapi Daud itu ingat akan perjanjiannya kepada Yonatan. Dia tidak mengingkari perjanjiannya. Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, supaya aku menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara bayangkan ya, Mephiboset itu waktu dia dibawa ke hadapan Daud, dia mungkin ada perasaan takut. Sebab biasanya raja baru itu akan menghabisi keturunan raja lama. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Daud bukan cuma memberikan pengampunan, tetapi dia mengembalikan seluruh tanah milik Saul, kakeknya Mephiboset ini, kepada Mephiboset. Dan dia menempatkan Mephiboset itu di meja makan seperti anak raja. Padahal selama ini Mephiboset hidup seperti orang yang terbuang. Jadi saudara bisa bayangkan betapa terharunya Mephiboset terhadap sikap dan juga perilaku si Daud ini. Sehingga dia mengatakan, apakah hambamu ini, bukan siapakah hambamu ini, ya. Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku ini. Jadi dari kalimat ini pun kita bisa melihat betapa Mephiboset ini melihat hidupnya tidak berharga. Hidupnya itu benar-benar bukan hidup yang layak, yang pantas, ya. Dia merendahkan diri secara ekstrim karena dia betul-betul merasa bahwa perilaku Daud ini sungguh-sungguh perilaku yang membuat dia tuh sadar bahwa dia sebenarnya tidak perlu diperhitungkan, tetapi dia sungguh-sungguh terharu Daud itu memulihkan harga dirinya. Nah, saudara, Mephiboset menerima kasih dari Daud bukan karena dia berprestasi, bukan karena dia berguna, ataupun karena dia bekerja keras untuk Daud, tetapi melainkan karena perjanjian Daud kepada Yonatan, yang dimana Daud katakan bahwa dia akan menunjukkan kasih setianya kepada keturunannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apa yang kita pelajari? Kita lihat Daud yang seorang manusia biasa. Dia manusia yang rapuh, dia manusia yang rentan, dia manusia yang seperti manusia lainnya, yang akan sangat mungkin lupa. Tetapi dia bisa ingat kepada keturunan Saul, kepada keturunan Yonatan. Hari ini saudara kita belajar untuk mengingat satu kebenaran yang luar biasa, bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setianya, memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, bukan bergantung pada kondisi hidup kita, melainkan karena kemurahan-Nya. Sehingga saudara, ketika kita merasa tidak berharga, ketika ada trauma, ada perjalanan hidup yang mungkin membuat kita merasa tidak layak, tidak pantas untuk menerima kasih, ingat
bahwa Tuhan ingat kita, ya. Tuhan melihat kita berharga, Dia mengasihi kita, Dia pingin supaya hidup kita dipulihkan seperti hidup Mephiboset. Kalau Daud yang seorang yang sangat terbatas bisa ingat akan perjanjiannya, apalagi Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami menyadari dalam keterbatasan Daud sebagai manusia, dia tetap bisa ingat perjanjiannya. Terlebih lagi Tuhan yang sudah mengangkat kami, yang sudah menebus dan mengasihi kami dan menunjukkan kasih setia, bahkan menerima kami dengan kasih karunia-Mu. Kami dalam keadaan apapun hari ini, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sungguh-sungguh ingin menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa Tuhanlah yang akan terus mengingat kami, dan Tuhan yang akan terus memberikan harapan kepada kami dan memulihkan kami. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu, supaya ketika kami merenungkan kebenaran ini, banyak hal yang Tuhan ingatkan dan bukakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.